Tugas komite sekolah adalah memberikan pertimbangan kebijakan pendidikan terkait kebijakan dan program sekolah, rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah, rencana kerja dan anggaran sekolah, kriteria kinerja sekolah, fasilitas pendidikan di sekolah, serta kerjasama sekolah dengan pihak lain. Tugas komite sekolah ini adalah terkait juga dengan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya. Sumber penggalangan dana bisa dari masyarakat, baik perorangan, organisasi, dunia usaha, dan dunia industri, maupun para pemangku kepentingan. Jika penggalangan dana dari pihak internal para orang tua siswa, maka mesti dipastikan bahwa caranya nyaman untuk para orang tua siswa, sehingga mereka tidak merasa dipaksa atau di fait accompli. Atau juga mesti dipastikan bahwa siswa tidak merasa tidak nyaman jika orang tua atau walinya tidak mendukung proses pendanaan tersebut. Penggalangan dana dilakukan melalui upaya kreatif dan inovatif sesuai kelayakan, sesuai etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komite sekolah mesti memastikan bahwa upaya penggalangan dana tidak terkait sama sekali dengan tinggi rendahnya nilai akademis siswa atau pemberian kesempatan lain terkait sistem pendidikan. Prinsip bahwa pendidikan bukanlah hal yang bisa diperjualbelikan atau dibayar dengan uang, itu harus selalu terpatri di benak setiap orang. Tugas komite sekolah lainnya terkait hukum adalah memastikan bahwa pelayanan pendidikan di sekolah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini artinya komite sekolah yang akan dipilih haruslah orang yang paham hukum. Jika tidak paham hukum, mereka akan sulit untuk dapat memastikan terjadi atau tidaknya pelanggaran hukum atau mengantisipasinya. Jika komite sekolah tidak paham hukum, maka pilihan terbaik adalah melibatkan pihak yang paham hukum untuk melakukan legal review atau memberi nasihat tentang hukum, tentang sistem pendidikan di sekolah. Lebih baik mencegah masalah dibandingkan salah melangkah dan terjerat hukum. Ada banyak masalah hukum yang bisa sangat merepotkan pihak sekolah jika tidak paham. Contoh, memungut uang untuk siswa yang jika naik kelas, sebelum siswa tersebut secara hukum dinyatakan naik kelas. Tetap terbuka kemungkinan bahwa siswa tersebut tidak naik kelas. Atau menghukum siswa dengan cara yang melanggar hukum pidana. Misalnya, menghukum siswa yang melanggar disiplin sekolah dengan hukuman fisik. Jika hukuman fisik itu menimbulkan rasa sakit, menghilangkan kebebasan secara melawan hukum, atau dilakukan dengan cara yang menghilangkan martabat dan kemanusiaan siswa, maka dampaknya bukan hanya terkena pada pelaku, tapi pada pihak sekolah yang dianggap tidak melindungi siswa, atau bahkan bisa dianggap memfasilitasi terjadinya pelanggaran hukum pidana. Komite sekolah mesti ingat bahwa setiap siswa yang berusia 18 tahun ke bawah dilindungi oleh hukum perlindungan anak. Ini memang menjadi hal yang dilematis karena siswa pun punya kemampuan untuk melakukan tindak pidana yang mengerikan. Pihak sekolah sangat perlu memastikan bahwa semua fasilitas area sekolah terpantau oleh sistem pengamanan. Perundungan, pelecehan seksual, pemalakan kerap terjadi di lingkungan sekolah atau sekitarnya. Biasanya dilakukan secara berkelompok dan pihak korbannya seringkali tidak punya daya atau alat bukti untuk mengadukan perkaranya. Jika sampai terjadi jatuhnya korban, maka pihak sekolah pun dapat ikut dimintai pertanggungjawaban. Oleh karenanya, komite sekolah harus sigap menindaklanjuti setiap keluhan, setiap saran, setiap kritik dan aspirasi dari peserta didik, orang tua atau wali, masyarakat sekitar, serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah, termasuk juga keluhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jangan pernah anggap remeh hal-hal yang tampak remeh, hal-hal yang tampak kecil, seperti misalnya lantai yang licin dan basah. Jika ada tamu sekolah atau siswa yang terpleset dan cedera, maka pihak sekolah dapat dipersalahkan karena kelalaian dengan membiarkan fasilitas umum dalam sekolah dalam keadaan yang dapat membahayakan orang lain. Contoh lain, peserta didik tertusuk paku berkarat yang mencuat di bawah kursi atau meja di kelasnya. Konteksnya sama.
Pihak sekolah bisa dianggap memberi fasilitas pendidikan yang membahayakan peserta didik. Oleh karenanya, komite sekolah harus sangat berhati-hati saat mengelola sistem pendidikan yang melibatkan manusia, terutama anak-anak.